Halo, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi, yaitu mengenai heterogenitas sosial masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di dalam masyarakat modern, heterogenitas atau keberagaman masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Artinya, keberagaman itu seringkali ada dan itu menjadi sesuatu yang alamiah. Hal ini terbentuk dari adanya perbedaan fungsi, ciri di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di dalam masyarakat misalkan ada perbedaan agama, suku, bangsa, perbedaan kekayaan, perbedaan status sosial, perbedaan pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai kondisi atau sebagai sebuah heterogenitas sosial di dalam masyarakat. Nah, heterogenitas sosial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, apa itu stratifikasi? Apa itu diferensiasi? Mari kita ulas bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Nah, apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan pembedaan di dalam masyarakat yang sifatnya bertingkat, hierarkis atau secara vertikal. Artinya, dalam konsep stratifikasi sosial ada perbedaan, ada keragaman di dalam masyarakat. Nah, keragaman itu menentukan hierarki atau tingkatan dari masing-masing individu atau kelompok. Misalkan di dalam masyarakat kita ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Itulah yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang menentukan seseorang atau individu kemudian menempati kelas atas atau menempati kelas bawah? Maka kita harus melihat dulu dasar-dasar stratifikasi sosial di masyarakat. Setidaknya di dalam masyarakat ada 4 dasar terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan, ya. Orang atau individu yang mempunyai kekayaan lebih besar, maka dia biasanya akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya kekayaan. Sementara yang kedua yaitu adalah kekuasaan, ya. Orang yang mempunyai kekuasaan yang besar, maka dia akan menempati strata yang lebih tinggi dibandingkan orang yang mempunyai kekuasaan kecil atau bahkan yang tidak punya kekuasaan. Ya, contohnya misalkan seorang presiden dengan seorang bupati, pasti secara hierarkis presiden berada di atas bupati. Nah, atau misalkan di dalam masyarakat pedesaan, misalkan seorang kepala desa itu pasti akan menempati strata tinggi di desanya dibandingkan orang yang tidak punya jabatan di desa atau misalkan rakyat biasa. Nah, itu adalah dasar stratifikasi yang kedua. Kemudian dasar stratifikasi yang ketiga yaitu ada pendidikan, ya. Orang atau individu yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dia akan menempati strata sosial yang lebih tinggi. Misalkan seorang profesor atau dia lulusan S3, dia akan menempati strata yang tinggi dalam pendidikan dibandingkan orang yang misalkan lulusan SD atau tidak sekolah sama sekali. Nah, itulah dasar stratifikasi sosial pendidikan. Yang keempat adalah karena faktor keturunan. Artinya, stratifikasi sosial itu bisa terjadi karena faktor keturunan. Orang yang kemudian kebetulan berasal dari keturunan ningrat misalkan, dia dalam status sosial di masyarakat akan menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang orang atau individu yang merupakan keturunan dari orang biasa atau rakyat jelata seperti itu. Sebagai contoh misalkan anak seorang sultan, anak seorang raja itu pasti otomatis akan menempati strata yang lebih tinggi dibandingkan anak seorang tukang beca atau anak orang biasa lah, tidak atau orang yang tidak mempunyai keturunan darah biru dan lain sebagainya. Itulah dasar-dasar stratifikasi sosial. Nah, kemudian stratifikasi sosial sendiri kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka, yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup, dan yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Oke, kita akan bahas yang pertama mengenai stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka ini adalah stratifikasi sosial atau pembedaan masyarakat yang memungkinkan siapapun untuk melakukan perpindahan pada lapisan sosial melalui usahanya.
atau biasanya disebut sebagai achieve status. Sebagai contoh adalah dalam masyarakat yang demokratis, biasanya mereka mempunyai stratifikasi sosial yang terbuka. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk naik kelas sosialnya atau bahkan turun kelas sosialnya. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Orang yang berasal dari keturunan rakyat biasa suatu saat bisa menjadi kelas atas ketika dia kemudian berusaha mendapatkan pendidikan tinggi, kemudian dia menjadi orang yang sukses, maka dia bisa menempati posisi yang di atas. Atau dalam soal kekuasaan misalkan, orang biasa yang kemudian mempunyai mempunyai kecerdasan, mempunyai keahlian dalam perpolitikan misalkan, ketika dia menyalonkan jadi seorang presiden, maka dia memungkinkan untuk terpilih menjadi seorang presiden. Artinya setiap orang atau setiap individu dalam stratifikasi sosial terbuka itu punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan status sosialnya atau bahkan turun status sosialnya. Itulah yang dikatakan sebagai stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial tertutup. Ini artinya dalam masyarakat ada status sosial yang diperoleh individu itu berdasarkan kelahiran. Artinya dalam stratifikasi sosial tertutup ini adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan orang untuk berpindah status sosialnya. Dan ini biasanya didapatkan seseorang dari keturunan atau kelahiran. Sebagai contoh, misalkan dalam masyarakat dengan sistem kasta misalkan, orang yang lahir dari keluarga Brahmana maka dia otomatis akan jadi kasta Brahmana. Atau orang yang lahir dari kasta Sudra maka dia otomatis akan jadi kasta Sudra. Dan kasta Sudra kemudian tidak bisa naik status sosialnya menjadi kasta Brahmana atau Ksatria dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai stratifikasi sosial tertutup. Artinya adanya stratifikasi sosial di masyarakat yang tidak membuka kesempatan bagi semua individu untuk mengalami perubahan status sosial. Itulah yang disebut sebagai stratifikasi sosial tertutup. Kemudian yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran ini adalah sistem stratifikasi di masyarakat, ya, di mana dalam satu masyarakat itu menganut dalam satu bidang itu memakai stratifikasi sosial terbuka, tapi dalam bidang yang lain dia memakai stratifikasi sosial tertutup secara bersamaan. Ya, artinya adanya perpindahan atau mobilitas sosial individu dari stratifikasi yang tertutup menuju ke stratifikasi sosial terbuka. Sebagai contoh seperti ini, pada masyarakat Bali misalkan, dalam hal ekonomi atau dalam hal politik, mereka menganut stratifikasi sosial terbuka. Jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk naik status sosialnya atau bahkan turun status sosialnya. Tapi dalam soal praktek keagamaan dan adat mereka yang kemudian didominasi oleh tradisi Hindu, mereka masih menganut sistem stratifikasi sosial tertutup karena menganut sistem kasta. Ya, seperti sebagaimana yang kita kenal dalam tradisi Hindu menganut sistem kasta. Jadi masyarakat Bali bisa jadi pemimpin politik di Bali, misalkan gubernur, bisa jadi dia adalah seorang Sudra. Nah, gitu. Dalam artian secara politik dia menempati kelas atas, tapi secara adat keagamaan si gubernur ini tetap menempati kasta yang bawah atau kasta Sudra. Nah, itulah yang disebut sebagai stratifikasi sosial campuran. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh-contoh dari stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Ya, kita lihat bahwa dalam masyarakat kita sering melihat ini adalah contoh tentang piramida kelas sosial, ya, di mana dalam masyarakat kita seringkali kita kenal ada yang namanya kelas atas atau upper class, kemudian kelas bawah, middle class, kemudian kelas menengah, middle class, kemudian kelas bawah atau lower
kelas. Nah, biasanya juga ini ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki atau seberapa banyak kekayaan yang dimiliki. Kemudian contoh yang lain, misalkan ini contoh bagaimana stratifikasi sosial dalam hal kekayaan ya. Nah, biasanya orang-orang golongan atas itu didominasi oleh orang-orang kaya, pengusaha, penguasa, kemudian golongan menengah, pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Kemudian golongan bawah adalah buruh tani dan budak. Nah, ini contoh dari stratifikasi sosial. Kemudian, nah ini ada contoh lagi stratifikasi sosial dalam sistem kasta ya. Kita tahu bahwa sistem kasta itu ada 4 kasta ya dalam tradisi masyarakat yang mengalami sistem kasta. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, ini salah satu contoh sistem stratifikasi sosial tertutup ya, ini sistem kasta. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai diferensiasi sosial ya. Setelah tadi kita bahas mengenai stratifikasi sosial, kita akan bahas mengenai diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial ini merupakan pembedaan masyarakat secara horizontal. Artinya di masyarakat ada perbedaan, tapi perbedaan itu sifatnya setara atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah ya. Nah, jenis-jenis diferensiasi sosial ya bisa kita lihat ada diferensiasi suku bangsa, kemudian diferensiasi ras, diferensiasi agama, diferensiasi gender, dan diferensiasi provinsi. Coba kita akan lihat satu persatu dari masing-masing diferensiasi itu. Yang pertama kita akan lihat mengenai diferensiasi suku bangsa atau etnik. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara multikultural, artinya di Indonesia mempunyai banyak sekali suku bangsa. Setidaknya dari data yang kemudian kami dapatkan dari BPS ya, ada sekitar 1.350 suku bangsa. Artinya Indonesia ini menjadi negara yang sangat diferensial, sangat beragam dalam hal suku bangsa. Itulah diferensiasi suku bangsa. Nah, contohnya apa? Ya, kita lihat ada beberapa suku bangsa di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Kita tahu ada suku Gayo, ada suku Baduy, ada suku Jawa, suku Batak, Asmat, Bugis, masyarakat Dani, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan diferensiasi sosial suku bangsa yang sangat beragam. Yang kedua ada diferensiasi ras. Apa sih diferensiasi ras itu? Nah, diferensiasi ras itu merupakan perbedaan kelompok sosial yang didasarkan pada ciri fisik ya. Kita tahu bahwa di manusia dalam kehidupan di dunia ini kita lihat memiliki perbedaan ciri fisik yang bisa kita lihat dari warna kulit, kemudian mata, kemudian rambut, dan lain sebagainya. Kita kenal ada namanya masyarakat ras negroid ya, yang kemudian didiami di Afrika ya. Mayoritas ras negroid itu di Afrika, kemudian di Indonesia, di Papua juga ada, kemudian di sebagian Amerika juga terdapat masyarakat dengan ras negroid yang ciri fisiknya adalah berkulit hitam, kemudian rambut keriting, dan bibir tebal ya. Kemudian ada ras kulit putih atau ras Eropa yang kemudian disebut sebagai ras Nordik atau Melanosoid. Nah, seperti itu. Kemudian ada ras Mongoloid yang ciri khasnya adalah berkulit kuning, kemudian mata sipit, rambut lurus. Nah, ini biasanya berada di kawasan benua Asia seperti Cina, Jepang, kemudian Korea. Nah, sebenarnya ras Mongoloid ini juga dibagi ini, ada Asiatic Mongoloid, kemudian ada Malayan Mongoloid. Nah, Indonesia dalam kategori ras ini masuk dalam ras Mongoloid, tapi secara spesifik kemudian Indonesia digolongkan dalam ras Malayan Mongoloid. Oke, setelah diferensiasi ras, kita melihat ada diferensiasi agama ya. Kita tahu bahwa diferensiasi agama
di dunia ini sangat banyak, wabil khusus ketika kita membicarakan Indonesia. Setidaknya hari ini Indonesia secara resmi mengakui ada 6 agama yang kemudian dijadikan sebagai agama resmi bangsa Indonesia. Namun selain 6 agama besar itu, masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat kita. Artinya secara keyakinan sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Tidak cuma sekedar Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, tapi berbagai macam kepercayaan lokal, kemudian keyakinan tradisional itu masih hidup sampai sekarang. Artinya secara religi masyarakat kita memang sudah sangat beragam dari dulu. Kemudian ada diferensiasi gender, artinya di masyarakat kita tahu ada 2 gender yang dominan ya, ada laki-laki dan perempuan, dan perbedaan itu kemudian tidak menjadikan laki-laki maupun perempuan itu lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain, tapi sifatnya adalah sederajat. Dan yang terakhir ada diferensiasi profesi. Ya, kita tahu bahwa profesi ada yang jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan itu kemudian tadi sifatnya adalah sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Oke, setelah kita melihat betapa diferensiasi sosial di masyarakat kita itu sangat nyata dan memang benar-benar ada, kita bisa lihat apa sih dampak dari munculnya heterogenitas sosial itu, atau dampak dari heterogenitas sosial itu apa. Yang pertama adalah munculnya stereotip. Stereotip itu apa? Stereotip itu adalah prasangka terhadap kelompok lain yang sebenarnya belum tentu benar. Nah, biasanya stereotip ini biasanya berawal dari pengalaman satu individu terhadap individu yang lain, kemudian digeneralisasi bahwa itu adalah pandangan terhadap sebuah kelompok. Sebagai contoh gini, kita sering mendengar stereotip bahwa orang Cina itu pelit. Apakah benar seperti itu? Nah, tidak selalu benar gitu ya. Saya punya teman Cina dan dia tidak pelit. Kenapa ada orang yang seperti itu? Barangkali dia itu punya pengalaman pada satu orang Cina yang dilalah itu pelit, yang kemudian itu digeneralisir sehingga seolah-olah semua Cina itu pelit, padahal tidak seperti itu. Ya. Atau muncul lagi misalkan stereotip tentang orang Jawa itu lemah lembut atau lelet dan lain sebagainya. Kemudian stereotip orang Batak itu kasar, keras. Nah, itu adalah stereotip yang belum tentu benar. Kemudian dampak yang kedua adalah munculnya sikap primordialisme. Nah, primordialisme itu apa? Primordialisme adalah sikap yang berpegang teguh terhadap apa yang dibawa sejak lahir, ya. Bisa dari agamanya, bisa dari suku bangsanya, bisa dari budayanya dan lain sebagainya. Itu adalah primordialisme. Dan sikap yang ketiga atau dampak yang ketiga adalah sikap etnosentrisme. Yaitu apa? Yaitu sikap yang melihat kelompok lain menggunakan sudut pandang kelompok sendiri. Artinya apa? Ketika kita melihat kelompok lain menggunakan sudut pandang kelompok sendiri, maka akan muncul sikap merendahkan kelompok lain, merasa bahwa kelompoknya lah yang paling besar, kelompoknya lah yang paling benar, dan kemudian merendahkan kelompok lain. Itulah sikap etnosentrisme. Kemudian dampak berikutnya adalah konflik sosial. Dengan perbedaan-perbedaan itu bisa jadi muncul konflik sosial yang dilatar belakangi oleh tadi sikap etnosentrisme atau perbedaan kebudayaan yang kemudian tidak bisa disikapi dengan baik, ya, akhirnya bisa muncul konflik sosial. Nah, kemudian lalu bagaimana kita menyikapi heterogenitas sosial yang seharusnya? Yang pertama adalah toleransi. Artinya apa? Toleransi artinya menghargai perbedaan atau menghormati perbedaan, entah itu perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama maupun perbedaan gender. Ya, harus toleran. Yang kedua, memastikan adanya persamaan hak, bahwa perbedaan-perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan ras itu tidak kemudian membedakan haknya. Tidak ada suku yang lebih berhak atau tidak ada agama yang lebih berhak dibandingkan agama lain. Tidak ada
gender yang lebih berhak dibandingkan gender lain, tapi mempunyai hak yang sama sebagai sebuah warga negara, atau paling tidak mempunyai hak yang sama sebagai seorang manusia. Maka sikap yang harus dilakukan menyikapi heterogenetas sosial adalah memastikan bahwa hak asasi manusia itu harus dijaga dengan baik. Kemudian harus ada keadilan sosial. Ini yang menjadi penting, bahwa perbedaan-perbedaan itu kemudian tidak menjadikan kelompok satu itu mendapatkan privilege sementara kelompok lain kemudian termarginalkan, tapi antara kelompok satu dengan kelompok lain mendapatkan keadilan yang merata. Prinsip tentang keadilan sosial itu nyata. Itulah sikap yang kemudian bisa kita lakukan, kita terapkan dalam konteks heterogenetas sosial. Dan yang berikutnya, sikap terkait heterogenetas adalah kita perlu menyepakati konsensus bersama. Sebagai sebuah bangsa, kita sudah punya konsensus bersama tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama kemudian kita menyepakati konsensus bersama ini dan komitmen untuk menjaga konsensus ini tetap ada, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang heterogen, maka perbedaan-perbedaan agama, perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan ras dan lain sebagainya itu tidak menghalangi kita untuk tetap menjadi sebuah bangsa yang damai, bangsa yang multikultur, bangsa yang saling menghormati, dan bangsa yang hidup bersama dalam perbedaan. Demikianlah kajian dari heterogenitas sosial. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami, dan kalau ada hal-hal yang kemudian perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga kita bisa memaknai perbedaan ini dengan arif bijaksana, dan saya mengutip sebuah ucapan dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, yaitu bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali di video selanjutnya.